Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam channel Rati Story. Ketika kita baru belajar akuntansi, terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan posisi saldo normal debit kredit dari sebuah akun. Maka di video ini saya akan memberikan tips cepat kuasai saldo normal akun dengan jari tangan. Dalam ilmu akuntansi terdapat 5 klasifikasi akun utama, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk harta, utang, modal ini disebut dengan akun real, yang mana akun ini akan dilaporkan dalam neraca dari satu periode ke periode berikutnya, yang artinya saldo dalam ketiga akun ini akan dilaporkan secara kontinu atau tidak akan terputus. Sedangkan untuk pendapatan dan beban ini disebut akun nominal karena akun ini disajikan dalam laporan laba rugi dan saldonya hanya untuk 1 bulan itu sendiri ketika pendapatan itu diterima dan beban itu dikeluarkan. Artinya saldo dari kedua akun ini tidak kontinu atau tidak akan berlanjut ke bulan yang selanjutnya, ke periode yang selanjutnya. Nah, di sini juga ada kolom saldo normal dengan simbol plus dan minus. Simbol plus yang artinya posisi bertambah dari akun itu sendiri di sebelah mana, kemudian simbol minus artinya posisi berkurang dari akun tersebut di sebelah mana. Pertama, untuk harta akan bertambah di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Utang bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Modal bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Pendapatan bertambah di posisi kredit, berkurang di posisi debit. Beban bertambah di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Nah, terkadang kita selalu kesulitan untuk menghafal posisi bertambah dan berkurang dari akun-akun ini. Maka di sini saya langsung saja ada cara cepat untuk menguasai posisi dari debit kredit tersebut. Pertama, untuk akun harta. Akun harta kita simpan di bagian ibu jari. Saya sudah siapkan di sini, misalkan untuk harta disimpan di ibu jari dengan huruf H. Kemudian utang disimpan di jari telunjuk dengan simbol huruf U. Modal disimpan di jari tengah dengan simbol huruf M. Pendapatan disimpan di jari manis dengan simbol huruf P. Dan beban disimpan di jari kelingking dengan simbol huruf T. Oke, seperti ini kita lihat lagi. Jadi di ibu jari kita simpan dengan simbol H, jari telunjuk simbol U yang artinya utang, jari tengah simbol M yang artinya modal, jari manis simbol P yang artinya pendapatan, dan jari kelingking simbol B yang artinya beban. Nah, langsung saja kita masukkan jari telunjuk yang merupakan simbol huruf U atau utang. Kemudian jari tengah untuk simbol huruf M yang artinya modal, dan jari manis kita masukkan juga ke tengah untuk simbol pendapatan. Jadi seperti ini: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan debit dan kreditnya. Untuk akun harta dan beban ini bertambahnya di debit. Harta dan beban bertambahnya di debit. Sedangkan untuk utang, modal, pendapatan ini ketiga akun ini bertambahnya di kredit. Ya, sekali lagi, harta dan beban bertambah di debit. Utang, modal, pendapatan bertambahnya di kredit. Ya, seperti itu. Itu untuk saldo bertambah. Sedangkan untuk saldo berkurangnya, harta dan beban berkurang di kredit. Sedangkan utang, modal, pendapatan berkurangnya di debit. Gitu. Sekali lagi, harta dan beban bertambahnya di
sedangkan utang modal pendapatan bertambahnya di kredit. Untuk berkurangnya berarti posisi yang sebaliknya. Jika kedua akun ini bertambah di debit, berarti berkurangnya di kredit. Jika utang modal pendapatan bertambahnya di kredit, maka berkurangnya berarti di debit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian praktekkan. Saya tanya, kalau beban bertambah di mana? Ya, beban bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Untuk akun utang, maka utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya, seperti itu. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga cepat menguasai posisi debit dan kredit dari semua akun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.